Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Keris Nogo Sostro Sabu Inten karya SH Intarja. Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit seperti lumpur yang diaduk dan kemudian dihanyutkan oleh banjir, sehingga malam gelap itu menjadi semakin hitam, sehitam suasana kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya, sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Syekh Siti Jenar dilenyapkan, disusul dengan terbunuhnya Ki Kebu Kenongo yang juga disebut Ki Ageng Pengging. Ki Kebu Kenongo ini meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet. Karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir, kemudian Mas Karebet juga disebut Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang kemudian akan menjadi raja, menggantikan Sultan Trenggono. Joko Tingkir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Pada masa yang demikian, tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Pengging yang bernama Mahesa Jenar. Karena keadaan sangat memaksa, Joko Tingkir pergi meninggalkan kampung halaman, sawah, ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Telah bertahun-tahun, Mahesa Jenar mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang prajurit. Tetapi, karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan yang telah menimbulkan beberapa korban, ia terpaksa mengundurkan diri, meskipun kesetiaannya kepada Demak tidak susut. Hanya dengan berbekal kepercayaan kepada diri sendiri serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mahesa Jenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan mereka yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mahesa Jenar adalah bekas seorang prajurit pilihan pengawal raja. Ia bertubuh tegap kekar, berdada bidang. Sepasang tangannya amat kokoh, begitu mahir mempermainkan segala macam senjata, bahkan benda apapun yang dipegangnya. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pernyataan keteguhan hatinya, tetapi keseluruhan wajahnya tampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Ki Ageng Selo pada masa kanak-kanaknya. Ki Ageng Selo inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Mas Karebet yang juga disebut Joko Tingkir sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tetapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua tampak berlatih bersama, saling memberi dan menerima atas izin guru masing-masing. Gerak Mahesa Jenar sedikit kalah cekatan dibandingkan dengan Selo, yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan. Betapa gesitnya tangan Ki Ageng Selo sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Mahesa Jenar lebih tangguh dan kuat. Dengan gerak yang sederhana, apabila dikehendaki, ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya. Apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya. Pada malam yang kelam itu, Mahesa Jenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya, Ki Kebu Kenongo di Pengging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula, Mahesa Jenar berjalan ke arah selatan dengan menanggalkan pakaian prajuritnya dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari perjalanan,
sampailah Mahesa Jenar di suatu perbukitan yang terkenal sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Boko. Sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Boko. Salah satu puncak dari perbukitan itu yang bernama Gunung Ijo adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Disinilah dahulu Prabu Boko bertapa sampai diketemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Ijo itu. Mula-mula gadis itu akan dimakannya, tetapi niat itu diurungkan karena terpesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambilnya menjadi permaisuri. Ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan Prambanan, gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Dan karena kecantikannya pula Roro Jonggrang oleh Bandung Bondowoso yang juga ingin memperistrinya setelah berhasil membunuh Prabu Boko, disumpah menjadi patung batu. Candi tempat ratu itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Jonggrang. Tetapi pada saat Mahesa Jenar menginjakkan kakinya di puncak bukit itu, terasalah sesuatu yang tak wajar. Beberapa waktu yang lalu, ia pernah mengunjungi daerah ini, tetapi sekarang alangkah bedanya. Tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana-sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu, hati Mahesa Jenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi, ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu terdapat beberapa macam benda, alat minum, dan batu-batu diatur sebagai sebuah tempat pemujaan. Dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Mahesa Jenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa kerangka-kerangka itu adalah rangka perempuan yang tidak tampak adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini, tetapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu, ia mengharap pendapat keterangan dari penduduk sekitarnya, tetapi Mahesa Jenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangan ke sekitar bukit itu. Ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah tegalan telah berubah menjadi belukar. Agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digarap. Ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut, maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, Mahesa Jenar melanjutkan perjalanannya ke barat, menuruni lembah, dan mendaki tebing-tebing perbukitan, sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Prabu Boko. Dari atas bukit itu, Mahesa Jenar melayangkan pandangan jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara, tampaklah kumpulan candi yang terkenal itu, yaitu Candi Jonggrang. Sempat juga Mahesa Jenar mengagumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu. Menurut cerita, candi-candi yang berjumlah 1000 itu adalah hasil kerja Bandung Bondowoso hanya dalam waktu semalam saja untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Tetapi ketika ternyata Bandung Bondowoso akan dapat memenuhi permintaan itu, Roro Jonggrang berbuat curang. Maka marahlah Bandung Bondowoso. Jonggrang disumpah sehingga menjadi candi yang ke-1000. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau. Daun-daunnya mengombak seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat akan kerangka-kerangka yang ditemukan di atas Gunung Ijo. Di dekat persawahan yang sedang menghijau itu pasti ada penduduknya. Di sana
mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu. Karena pikiran itu, maka segera ia menuruni bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Candi Jonggrang di tepi Sungai Opak. Ketika ia sampai di desa itu, terasa alangkah asingnya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya segera berlarian masuk ke rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mata mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Apakah yang aneh padaku? Pikirnya. Ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menjalankan beberapa soal, terutama mengenai peristiwa Gunung Ijo. Rumah-rumah di kanan kiri desa itu terasa tertutup baginya. Beberapa kali ia berjalan hilir mudi kalau ia berjumpa dengan seseorang yang dapat ditanyainya atau seorang yang menyapanya. Tetapi sudah untuk sekian kalinya tak seorang pun dijumpainya dan tak seorang pun menyapanya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu sekian banyak pintu yang tertutup. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar. Dari balik pagar batu di sekitarnya didengarnya dengus nafas yang bertahan-tahan. Tidak hanya dari 1-2 orang, tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pagar-pagar itu. Mahesa Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik pagar itu. Karena itu ia pura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi ketika ia akan melangkahkan kakinya menginjak ambang renggol sebuah halaman, berloncatlah beberapa orang laki-laki dari balik pagar-pagar batu di sekitarnya. Semuanya membawa senjata, golok-golok besar, tombak panjang, pedang, keris, dan sebagainya. Mahesa Jenar terkejut juga, tetapi cepat otaknya bekerja. Ia segera mengambil kesimpulan bahwa agaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini. Ia juga menduga bahwa orang-orang itu tak bermaksud jahat. Mereka hanya berjaga-jaga dan waspada. Sebagai orang asing di daerah berbahaya, sudah sepantasnya bahwa ia dicurigai. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima. Orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berawakan sedang. Badannya tak begitu besar, tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya. Di antara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula, yaitu sebuah tombak bermata 3. Di sampingnya berdiri seseorang yang berawakan besar tinggi, berkumis lebat. Pandangannya tajam berkilat-kilat. Ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah cambuk besar yang ujungnya lebih dari sedepa panjangnya. Dan pada juntai cambuk itu diikatkan beberapa potong besi, batu, dan tulang-tulang. Rupa-rupanya ia merupakan salah seorang tokoh terbesar dari pengawal desa itu, di samping beberapa pengawal lain yang segera mengepungnya. "Ikut kami." Tiba-tiba terdengar sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar itu. Terasalah oleh Mahesa Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya. Mahesa Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, menuruti perintah itu dengan patuh. Orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan. Kemudian berjalanlah di belakangnya Mahesa Jenar diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain, berbakar batu agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kanan kirinya. Sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. Pemimpin rombongan serta orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu. Mahesa Jenar masih saja mengikuti di belakangnya.
Kakang Demang, lapor pimpinan rombongan itu. Orang ini terpaksa kami curigai. Selanjutnya, terserah kebijaksanaan Kakang. Orang tua yang ternyata Demang dari daerah itu mengangguk-angguk kepalanya. Beberapa garis umur telah tergores di wajahnya, tetapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih, giginya masih utuh, putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. Ia sedang menyelidiki daerah kami, Kakang. Mungkin ia menemukan seorang gadis untuk korbannya. Tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergelegat. Sesudah itu ia memandang berkeliling, dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Pikiran yang terasa dari Mahesa Jenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemukan di Gunung Ijuk. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu memandang Mahesa Jenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Mahesa Jenar, ia tidak menduga adanya maksud-maksud buruk. Bolehkah aku bertanya? Kata Demang tua itu dengan nada yang berat, tetapi sopan dan ramah. Siapakah Kisanak? Dan dari manakah asal Kisanak? Sebab menurut pengamatan kami, Kisanak bukanlah orang dari daerah kami. Mula-mula Mahesa Jenar ragu. Haruskah ia mengatakan bahwa keadaan yang sebenarnya, ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya? Ia masih belum tahu sampai di mana jauh akibat tindakan-tindakan pemerintah Kerajaan Demak terhadap para pengikut Syekh Siti Jenar. Kalau ia tidak berkata yang sebenarnya, maka ada suatu kemungkinan bahwa kecurigaan orang terhadapnya semakin besar. Mungkin pula ia ditangkap, ditahan, atau semacamnya. Akhirnya, Mahesa Jenar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya. Oleh keraguan-raguannya inilah, maka sampai beberapa saat Mahesa Jenar tidak menjawab, sehingga ketika baru saja ia berkata, terdengarlah orang-orang yang tinggi besar itu membentak, "Ayo, bilang!" Mahesa Jenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian, tetapi ia tidak ingin ribut. Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula. "Bapak Demang, kalau Bapak Demang ingin mengetahui, aku berasal dari Pandanaran. Aku adalah pegawai Istana Demak, yang karena sesuatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah Kerajaan Demak." Beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan. Sedang orang ini, orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu, menjadi orang tangkapan. Apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana, tidak akan menjadikan mereka murka? Mahesa Jenar merasakan pengaruh kata-katanya itu atas orang-orang yang mengepungnya. Demikian juga wajah orang tinggi besar itu tampak berubah. Dahinya berkeriut dan alisnya ditarik tinggi-tinggi. Demang tua itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sopan tadi. "Menilik sikap Kisanak, memang tepatlah kalau Kisanak seorang pegawai istana, atau setidak-tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal. Tetapi kedatangan Kisanak seorang diri kemari merupakan sebuah pertanyaan bagi kami." Sekali lagi tampak wajah-wajah di sekitar Mahesa Jenar berubah. Mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hati, "Ya, kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri?" Tetapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu. "Orang ini akan membodohi kita, Kakang." Kembali terdengar suara gemuruh orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat. Sekali lagi, ia mandang berkeliling kepada orang-orang yang berdiri memagari. Dan sekali lagi, orang-orang itu
mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Mahesa Jenar. Tetapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula. Bapak Demang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku. Tetapi sebaiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bapak Demang, tidak di hadapan orang banyak. Sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum. Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu, yang sebenarnya bernama Bahu Rekso dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan Kademangan Prambanan, merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingkan dari pembicaraan. Karena itu, dia membentak dengan suara yang lantang. Apa perlunya Kakang Demang meladeni orang semacam kau? Sekarang saja kau bicara. Perlakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan, tetapi Mahesa Jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik. Apa yang perlu kau ketahui tentang aku? Katakan. Belum cukup, jawab Bahu Rekso semakin marah. Apa yang akan kau katakan kepada Kakang Demang? Mahesa Jenar memandang kepada orang tua itu. Wajahnya yang bening menjadi agak suram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Mahesa Jenar, tetapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahannya yang merupakan tulang punggung Kademangan. Memang, Demang tua itu sendiri sering merasa tidak senang akan sikap Bahu Rekso. Tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah terfikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Bahu Rekso. Sebab meskipun usianya telah lanjut, tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Keris Nogosostro Sabu Inten. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugio, Rahayu, Sagung, Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.